Mulut hantu wanita itu terbelah hingga ke belakang telinga. Namun, pria itu tanpa ragu menciumnya. Bahkan menarik benang setengah meter. Hantu wanita itu jadi malu hingga wajahnya memerah. Dia lari pulang ke rumah, menunggu lamaran pria itu. Namun, Jiang Che tidak menganggap serius. Karena dia sebenarnya bukan orang dari dunia ini. Dia hanya datang untuk mengikuti ujian masuk universitas. Namun, ujian mereka bukan matematika atau sains, melainkan menyelesaikan tugas di dunia hantu. Ketika dia baru saja teleportasi, dia bertemu dengan hantu wanita bermulut robek. Guru pernah mengajarkan, hantu seperti itu biasanya adalah wanita yang dikhianati pria jahat saat masih hidup. Setelah mati, mereka berubah menjadi hantu mulut robek. Jadi mereka sangat mendambakan kehangatan. Jiang Che berpura-pura jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia memberikan ciuman yang penuh gairah pada hantu itu. Setelah hantu itu lari pergi, dia buru-buru menuju rumah sakit Huangquan untuk berkumpul. Ini adalah lokasi ujian pertama. Karena terhambat di jalan, peserta lain sudah memulai tugas mereka. Penguasa rumah sakit Huangquan adalah seorang hantu perawat wanita. Dia bertugas membagikan tugas kepada peserta. Tugas yang diberikan kepada Jiang Che adalah merawat pasien di lantai 4. Sebelum pergi, kepala perawat berkata, peserta sebelumnya sudah dimakan. Tapi rasanya enak. Jiang Che langsung berkeringat dingin karena ketakutan. Bahkan saat naik tangga dia menjadi sangat hati-hati. Berdasarkan panduan manual kerja di pos perawat, lantai 4 memiliki 8 ruangan. 4 di antaranya berisi pasien. Dia pertama kali menuju kamar 401. Melihat pintu penuh dengan jejak tangan berdarah, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Untuk berjaga-jaga, dia mengambil gunting milik hantu wanita bermulut robek. Kemudian dia membuka pintu dengan tendangan. Detik berikutnya, sebuah kepala manusia jatuh dari pintu. Dia langsung menusukkan guntingnya ke arah kepala itu. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Di dalam ada 3 pasien. Seorang gadis kecil yang terlihat tidak berbahaya. Seorang remaja laki-laki dengan setengah tubuhnya berupa tulang. Ada juga seorang gadis tanpa kepala. Karena kepalanya sedang tertusuk gunting di lantai. Jiang Che segera meminta maaf. Aku perawat baru. Belum paham aturan. Aku akan segera mencabut gunting ini. Namun, meskipun dia berkata begitu, tangannya mencengkeram gunting dan menariknya dengan keras. Kepala itu pecah menjadi 4 bagian. Maafkan aku tidak tahu kepalamu begitu rapuh. Adegan mengerikan ini membuat gadis kecil hantu dan remaja hantu menjerit ketakutan. Itulah efek yang diinginkan Jiang Che, agar mereka tidak berani macam-macam. Apalagi berbicara, mereka hanya bisa berlutut, diam-diam menyatukan kembali kepala. Kemampuan pemulihan hantu sangat kuat. Tidak butuh waktu lama untuk sembuh. Selanjutnya adalah kamar 403. Saat dia membuka pintu, seorang perawat berdarah-darah melompat ke pelukannya. Wajah Jiang Che menjadi pucat. Dia tidak tahu apa yang diinginkan perawat itu. Dia buru-buru mendorongnya menjauh. Saat itu, seorang pemuda yang tergantung di langit-langit menunjuk bayi di tempat tidur dan menjelaskan, dia hanya ingin kau menenangkan bayi itu. Jiang Che terpaksa mendekat dan menggendong bayi itu. Kakak akan menceritakan dongeng sebelum tidur. Namun bayi itu tiba-tiba berbicara. Kalau ceritanya tidak menarik, aku akan memakan kakak. Jiang Che bahkan belum selesai menceritakan satu kalimat. Bayi itu membuka mulutnya yang berdarah-darah. Ceritanya tidak menarik, lebih baik kau jadi camilan untukku. Namun Jiang Che langsung menusukkan gunting ke mulut bayi itu. Apa ibumu tidak pernah mengajarkan anak kecil untuk tidak menyela orang dewasa? Setelah memeriksa keempat kamar pasien, semua peserta ujian berkumpul di aula. Jumlah peserta sudah berkurang setengahnya. Mungkin banyak yang dimakan oleh hantu. Namun, mereka yang berhasil turun ke bawah belum tentu selamat, karena peserta yang tidak merawat pasien dengan baik akan langsung dibunuh oleh kepala perawat di tempat. Sementara peserta yang lulus akan menerima hadiah 100 koin hantu. Koin ini digunakan untuk membeli makanan dari mesin penjual otomatis. Karena waktu ujian berlangsung selama 7 hari. Setelah pembayaran selesai, kepala perawat memperingatkan semua peserta. Jangan buka mata kalian saat mendengar suara apapun. Jika tidak, kalian tanggung sendiri akibatnya. Jiang Che yang sedang membeli makanan merasa bingung. Mengapa di mesin otomatis itu ada senter yang dijual, tapi harganya sangat mahal, mencapai 500 koin hantu. Karena dia tidak mampu membelinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke kamar dan tidur dengan patuh. Namun saat dia menutup mata, seorang hantu melayang di atas kepalanya. Ketika pagi tiba, 10 peserta lagi hilang. Saat Jiang Che sedang bersiap untuk bekerja pada hari kedua, seorang gadis cantik memanggilnya. Bolehkah aku meminjam 50 koin hantu darimu? Namun Jiang Che dengan tegas menolak. Karena bekerja 1 hari hanya menghasilkan 100 koin hantu. Selain itu, pasien di kamar 403 yang dia rawat setiap hari harus minum kopi seharga 50 koin hantu. Jika tidak, dia akan menyedot darah Jiang Che. Hari itu, dia seperti biasa mengantarkan kopi. Vampir itu langsung meminumnya, tanpa melihat.
Saat pecahan kaca tertelan, darah keluar dari lehernya. Jiang Che hanya bisa melongo melihatnya. Ternyata gadis tanpa kepala di kamar 401 memberitahunya bahwa vampir itu suka makan pecahan kaca. Yang mengejutkan adalah, karena senang, vampir itu memberi Jiang Che ratusan koin hantu. Namun, Jiang Che tidak menggunakannya untuk membeli makanan. Dia malah membeli sebuah senter seharga 500 koin hantu. Karena itu adalah item misi. Namun sebelum dia sempat melihat misi itu, gadis cantik itu berteriak minta tolong dan berlari ke arahnya. Jiang Che langsung menamparnya dengan keras, membuatnya terlempar jauh, karena gadis itu tidak memiliki tahi lalat di dadanya, yang menjadi ciri khas wanita itu. Setelah penyamarannya terbongkar, hantu wanita itu langsung merobek kulit wajahnya. Persiapkan dirimu, mangsa. Namun, sebelum selesai bicara, Jiang Che langsung menusukkan gunting ke lehernya, disertai teriakan menyakitkan selama 10 menit. Karena berhasil membunuh hantu yang menyusup ke rumah sakit, dia menerima penghargaan dari kepala perawat. Dia mendapatkan tambahan 200 koin hantu. Hal ini membuat teman-teman sekelasnya iri. Ketua kelas kemudian menyarankan agar semua orang mengumpulkan uang untuk dana kelas. Dana itu akan digunakan untuk membeli item misi. Kalau hanya mengandalkan satu orang bekerja, itu tidak cukup. Namun Jiang Che merasa ini hanya untuk mengambil uangnya. Dia melambaikan tangan dan berbalik pergi. Lagi pula, dia sudah membeli item misi. Namun, misi itu hanya memberikan sebuah nama, Tangisan Malam Berdarah. Tanpa penjelasan detail, efek senter cahaya terang yang dia beli adalah untuk mengusir bayangan dalam kegelapan. Waktu efektifnya hanya 3 jam. Ini menunjukkan bahwa misi akan berlangsung malam hari. Dia memutuskan untuk tidur sebentar. Saat dia bangun, sudah tengah malam. Kamar yang tadinya rapi, sekarang berubah menjadi rusak parah. Ternyata, ini adalah bentuk asli rumah sakit. Dia menyalakan senter, dan bersiap keluar kamar. Namun, suara ketukan datang dari luar. Jiang, cepat buka pintu. Itu adalah suara teman sekelasnya. Namun, ketika dia melihat melalui lubang pintu, dia hanya melihat mata hantu. Hal ini membuatnya mundur beberapa langkah. Meskipun di luar sudah sunyi, darah mulai mengalir dari bawah pintu. Apakah benar ada orang di luar? Namun sebelum dia bisa memikirkan dengan jelas, dia merasakan dingin di punggungnya. Dia berbalik dan menyorotkan senter. Bayangan hitam itu terbakar dalam cahaya terang. Akhirnya, hanya tersisa sebuah tangan yang terputus. Saat itu, misi menunjukkan Tangisan Malam Berdarah. Tingkat penyelesaian 10%. Petunjuk baru. Siapa yang sedang menangis? Tiba-tiba suara tangisan wanita terdengar di seluruh gedung. Jiang Che tidak langsung keluar, karena waktu efektif center tidak cukup untuk mencari di seluruh gedung. Dia memutuskan untuk mencari petunjuk dari para pasien. Namun, vampir memperingatkannya, jangan ikut campur. Kalau tidak, kepala perawat akan membunuhmu. Apakah wanita yang menangis semalam adalah kepala perawat? Saat dia sedang berpikir, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Secara refleks, dia menusukkan gunting ke arahnya. Ternyata itu adalah temannya, Afu, yang ingin bekerja sama. Afu memberikan petunjuk sebagai bukti niat baiknya. Dia memberitahu Jiang Che bahwa ada hantu di toilet yang akan memberikan kertas. Jangan pernah mengambil kertas itu. Kalau tidak, kau akan dimakan. Namun Jiang Che justru tertarik. Dia sengaja menunggu di toilet. Hantu itu muncul dan memberikan 3 lembar kertas. Anak muda, kau mau kertas merah, kuning, atau putih? Jiang Che langsung menendang pintu toilet terbuka. Kemudian mengeluarkan guntingnya. Hantu itu ketakutan dan berusaha kabur. Namun, dia tetap tertangkap. Jiang Che menekannya ke lantai dan menusuknya berulang kali. Namun, dia tidak membunuh hantu itu. Ketika ditanya siapa yang menangis, hantu itu tidak tahu. Namun, dia memberitahu Jiang Che. Seorang pemabuk di toilet wanita pasti tahu. Pemabuk itu ternyata pasien kamar 404. Jiang Che terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk membeli beberapa botol minuman keras yang bagus. Namun, pemabuk itu juga memperingatkannya, jangan terus menyelidiki. Kalau tidak, kepala perawat akan membunuhmu. Jika kau benar-benar ingin tahu, pergilah ke atap. Mengikuti suara tangisan, dia sampai di atap. Meskipun dia tidak melihat wanita manapun, dia menemukan sebuah ponsel di sudut. Saat dia mengambilnya, misi menunjukkan barang khusus, bukti kejahatan, tingkat penyelesaian 50%. Kelihatannya ini adalah petunjuk penting. Namun, sebelum dia bisa merasa senang, energi hantu yang menakutkan tiba-tiba muncul dari belakang. Kekuatan itu jauh melebihi tingkat F. Dengan sudut mata, Jiang Che melihat, itu adalah kepala perawat. Dia pikir penyelidikannya tentang suara tangisan telah diketahui. Dia buru-buru menyembunyikan ponsel itu di dalam celananya. Kemudian dia memanggil gunting milik hantu wanita, bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, kepala perawat hanya datang ke atap untuk menghirup udara segar. Dan kebetulan bertemu dengannya, Jiang Che langsung merasa lega. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalam ponsel. Namun, ponsel itu tidak bisa dinyalakan. Mungkin hanya dapat digunakan saat malam hari ketika tangisan terdengar. Setelah malam tiba, ponsel itu bisa dinyalakan.
Ketika Jiang Che membukanya, dia langsung berkeringat dingin, karena dalam video, dia melihat dirinya sendiri, memegang pisau dan melukai wajahnya sendiri. Di dunia nyata, luka yang sama benar-benar muncul di wajahnya, yang lebih menakutkan. Jiang Che panik, jika dia menusuk dirinya sendiri, dia pasti akan mati. Dia buru-buru mengeluarkan senter, menyinari ponsel dengan cahayanya. Detik berikutnya, sosok di dalam video menghilang. Namun, video itu masih ada. Namun, durasinya berubah, dari 13 detik menjadi 27 detik. Sepertinya ini adalah video yang berbeda. Dengan keberanian, dia membukanya lagi. Kali ini menampilkan seorang perawat wanita. Dia sedang diperiksa di kamar pasien, dan dilecehkan oleh pasien. Dia berteriak meminta tolong. Namun, itu adalah malam hari dan tidak ada staf lain yang bertugas. Akhirnya, dia menjadi korban. Seluruh kejadian direkam dalam video. Di akhir video, wajah perawat itu terlihat jelas. Itu adalah kepala perawat sekarang. Karena tidak tahan dengan penghinaan, dia bunuh diri. Setelah mati, dia menjadi hantu wanita, dan mulai menghantui rumah sakit Huangquan. Untuk menemukan pelaku kejahatan itu, Jiang Che terus menonton video itu. Di detik ke-17, dia menemukan nomor lencana, 1401. Itu mungkin tempat kejadian perkara. Dia segera menuju lantai 14 dengan senter di tangan. Saat hendak membuka pintu, dia mendengar suara sepatu hak tinggi di balik pintu. Melalui celah pintu, dia melihat seorang perawat penuh darah. Tangannya memegang sebilah pisau, keringat dinginnya mulai bercucuran, tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Namun tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Saat dia menunduk, dia berteriak ketakutan. Untungnya, senter memiliki efek pengusir setan. Hantu bayi itu langsung lenyap menjadi abu. Namun suara kegaduhan itu menarik perhatian perawat hantu. Jiang Che segera mengarahkan senter ke belakangnya. Namun itu tidak berpengaruh. Dia langsung lari ketakutan. Perawat hantu melemparkan pisau dari belakang, hampir mengenai kepalanya. Dalam keadaan panik, Jiang Che secara tidak sengaja berlari ke atap. Dia sudah tak punya jalan keluar. Saat dia merasa hidupnya akan berakhir, dia menyadari bahwa perawat hantu berhenti di pintu. Dia berteriak marah, namun tak berani melangkah keluar. Jiang Che dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa di belakangnya, ada seorang gadis kecil yang muncul entah sejak kapan. Bajunya kotor sekali, dan dia bahkan tidak memakai sepatu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Jiang Che menggandeng tangan gadis itu ke mesin penjual otomatis di lantai 1. Setelah membangun hubungan baik, dia membawa gadis kecil itu ke lantai 14. Dengan adanya jimat ini, perawat hantu tidak muncul lagi. Jiang Che berhasil menemukan kamar 1401. Namun, saat dia membuka pintu, dia langsung menutup mata gadis kecil itu. Seorang perawat cantik yang sedang berjaga malam, telah menjadi korban kekejaman. Dia kembali ke rumah sakit sebagai hantu, namun tidak membunuh pria itu. Sebaliknya, dia memaku pria itu di salib, kemudian menusukkan pisau ke tenggorokannya, lalu menguliti seluruh tubuhnya perlahan. Melihat adegan itu, Jiang Che segera menutup mata gadis kecil itu. Namun, suara Jiang Che terdengar oleh pria itu. Ketika pria itu melihat Jiang Che di luar pintu, dia seperti melihat secercah harapan. Dia berteriak keras, "Tolong aku, kumohon." Namun, sebelum dia selesai berbicara, hantu wanita itu melayangkan pisaunya, dan lidah pria itu terputus jatuh ke lantai. Ruangan itu langsung sunyi senyap. Jiang Che mengira pria itu sudah mati. Namun, ketika dia melihat melalui celah pintu, dia menyadari ruangan itu mulai berubah bentuk. Waktu berputar kembali 10 menit sebelumnya. Pria itu hidup kembali. Siksaan yang tidak manusiawi itu terjadi lagi. Proses itu terus berulang. Jiang Che tidak ingin gadis kecil itu melihat pemandangan mengerikan ini. Dia membawanya kembali ke atap. Namun, ketika dia turun, dia bertemu dengan ketua kelas. Ketua kelas memegang senter mahal, seharga 500 koin hantu. Kemungkinan dia membelinya dengan uang teman-temannya. Namun, Jiang Che dengan baik hati memperingatkan, lantai 14 sangat berbahaya. Ketua kelas mengira Jiang Che ingin menyimpan tugas itu untuk dirinya sendiri. Dia bersikeras ingin pergi ke sana untuk melihat. Jika berhasil menyelesaikan tantangan ini, aku bisa diterima di universitas terbaik di negara ini. Namun, para siswa di lantai bawah mulai panik, karena mereka baru menerima pemberitahuan mendadak. Tingkat kesulitan ujian meningkat dari F menjadi E. Kelas sebelah juga tingkat E. Dari 45 orang, hanya satu yang selamat. Dan itu seorang gadis. Namun, dia hanya bertahan karena menjalin kontrak dengan roh jahat. Demi menyelamatkan nyawa mereka, kebanyakan orang memilih untuk menyerah pada ujian ini. Namun, Jiang Che bersikeras untuk tetap tinggal. Seperti apa rasanya menyuntikkan obat kepada hantu? Para siswa sangat ketakutan, karena jika membuat para pasien hantu kesakitan, mereka akan dimakan hidup-hidup. Namun, Jiang Che tetap tenang. Pada hari pertama, dia menggunakan gunting untuk membuat para pasien itu patuh. Setelah menghabiskan 2,5 jam memberikan suntikan, dia bersiap untuk melapor ke kepala perawat.
Namun Jiang Che dihadang oleh ketua kelas di pintu. Dia memohon agar Jiang Che membantunya menyelesaikan tugas suntikan. Jiang Che dengan tegas menolak. Ketua kelas itu tampak berwibawa. Namun ketika dia menawarkan untuk menukar informasi tentang kepala perawat, Jiang Che langsung mengubah sikapnya. Pasien ketua kelas tidak banyak, hanya seorang hantu pemakan banyak. Namun, berat badannya mencapai beberapa ton. Jiang Che tidak berani menghadapinya sendirian. Jadi dia memberikan tugas itu kepada hantu-hantu di ruangannya. Mereka menyerbu pasien itu. Terdengar jeritan memilukan dari ruang pasien. Ketua kelas hanya bisa melongo melihatnya. Pasien yang menakutkan itu ternyata bisa diperintah oleh Jiang Che. Berdasarkan informasi dari ketua kelas, Jiang Che menemukan satu-satunya lift di rumah sakit. Dia menekan tombol ke lantai 4. Di sana adalah tempat tinggal kepala perawat. Namun seorang hantu wanita di lift memperingatkan dia. Lantai 4 adalah kamar mayat. Tempat itu sangat berbahaya, karena setiap malam, mayat-mayat itu akan keluar untuk makan manusia. Untuk mengenali mereka, kepala perawat menggantungkan tanda nomor merah di tangan mereka. Saat berbicara, hantu wanita itu mengangkat tangannya. Namun dia menyadari tanda nomornya hilang. Ternyata sudah diambil oleh Jiang Che. Lift tiba-tiba berhenti di lantai bawah tanah 1. Hantu wanita itu dengan panik menekan tombol tutup pintu. Namun sudah terlambat. Seorang hantu gila dengan otak berceceran berlari menuju lift. Ini adalah lift menuju 18 lantai neraka. Setiap kali turun satu lantai, kan muncul satu hantu jahat. Lantai pertama adalah hantu wanita cantik. Lantai kedua adalah hantu dengan tengkorak kepala yang telah terbuka. Lantai ketiga adalah hantu tanpa tubuh bagian bawah dan ususnya berserakan di lantai. Lantai keempat adalah hantu pria tua berambut putih. Setelah masuk ke lift, semua hantu langsung menatap Jiang Che. Karena dia adalah manusia yang turun dari permukaan. Hantu wanita cantik tidak tahan lagi. Mulut besar berlumuran darah di lehernya terbuka lebar. Hantu itu hampir melompat ke Jiang Che. Namun, hantu lumpuh segera menghentikannya. Kamu tidak bisa makan sendirian. Hantu cacat di kursi roda dengan cepat menyela. Kita harus memprioritaskan yang cacat. Paham? Hantu tua di belakangnya langsung menamparkan hantu cacat. Jika ingin memberi prioritas, berikan pada yang tua dulu. Mereka mulai berdebat dan akhirnya bertengkar. Sementara itu, Jiang Che sudah keluar dari lift. Tujuan utamanya adalah kamar mayat di lantai 4. Berdasarkan petunjuk ketua kelas, tempat itu adalah tempat istirahat kepala perawat di malam hari. Namun saat ini siang hari, kepala perawat seharusnya tidak ada di sana. Dia dengan hati-hati masuk ke dalam. Di dalamnya terdapat barisan mayat yang tertata rapi. Melewati mayat-mayat itu, ada sebuah meja kerja. Di atasnya ada sebuah buku catatan. Catatan itu mencatat pengalaman magang kepala perawat. Awalnya, dia sangat antusias dengan pekerjaannya. Namun suatu malam, saat bertugas sendirian, dia menjadi korban dokter kejam. Ketika meminta bantuan rekan-rekan, mereka hanya memandang dengan dingin. Bahkan beberapa orang menyalahkan dia. Akhirnya, kepala perawat tidak tahan lagi. Dia membunuh semua orang di rumah sakit. Setelah membaca buku catatan itu, Jiang Che akhirnya menyadari, wanita yang menangis di malam hari adalah kepala perawat. Meskipun sudah mengetahui kebenarannya, progres misi tantangannya masih terhenti di angka 99%. Saat dia masih kebingungan, bayangan kepala perawat muncul di belakangnya. Dia berpura-pura tidak melihat, dan berhasil melarikan diri, kembali ke gedung rawat inap. Dia segera menyarankan para siswa untuk keluar dari dunia hantu. Karena malam ini adalah malam purnama, kepala perawat akan mengamuk membunuh. Salah satu siswa ketakutan hingga berkeringat dingin, dan segera keluar dari dunia hantu. Bagi mereka, ini hanya sebuah ujian, tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Namun ketua kelas tetap bersikeras tinggal. Karena hanya dengan bertahan malam ini, mereka bisa diterima di Universitas Qingbei. Akhirnya hanya ketua kelas, si Ratu Kampus, dan Jiang Che yang memilih melanjutkan ujian. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan kosong, menunggu malam tiba. Yang juga sedang menunggu adalah kepala perawat di kamar mayat. Pada hari bulan purnama ini, adalah hari yang paling ia nikmati. Kepala perawat dengan tepat menemukan ruangan kosong. Nak kecil, buka pintunya cepat. Jantung Jiang Che hampir meloncat keluar. Dia tidak berani mengeluarkan suara, berpikir bahwa dia bisa lolos. Kepala perawat tiba-tiba marah. Tubuhnya berputar dan berubah bentuk. Dia berubah menjadi monster. Mengeluarkan tawa menyeramkan. Aku menemukan kalian. Tubuhnya kemudian kembali ke wujud manusia. Namun, tangannya memegang belati berdarah. Ketua kelas menyuruh Jiang Che dan yang lainnya melarikan diri lewat jendela. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak dan terjatuh. Dia melihat ke bawah. Kakinya telah dipotong tanpa disentuh. Ketua kelas langsung ketakutan. Ratu Kampus yang terjatuh, berteriak ketakutan, meminta tolong. Namun belati berdarah sudah berada di atas kepalanya. Melihat hal ini, Jiang Che dengan cepat mengingatkan dia untuk keluar dari dunia hantu. Ini hanya sebuah ujian, tinggalkan saja untuk menyelamatkan hidupmu. Namun sebelum gadis itu bisa menekan tombol keluar, hantu itu sudah menusukkan belati ke tubuhnya. Lalu 2,
3, 4 tusukan. Mendengar teriakan di belakangnya, Jiang Che tidak berani melihat ke belakang lagi. Dia melarikan diri ke atap. Ketua kelas melihat dia berhasil selamat. Jiang Che berkata dia bukan tidak mau menyelamatkan gadis itu. Dia menjelaskan ayahnya menderita kanker. Ibunya melarikan diri dengan orang lain. Dia harus lulus ujian ini untuk mendapatkan beasiswa. Hanya dengan itu, dia bisa menyelamatkan ayahnya. Namun Jiang Che memotong pembicaraannya. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku hanya merasa kematiannya tidak berharga. Sebelum ujian, dia berkata padaku bahwa keluargamu kesulitan keuangan. Dia ingin membantumu. Ketua kelas tidak bisa berkata apa-apa. Rasa bersalah di hatinya semakin dalam. Namun ini bukan saatnya untuk menyesal. Jiang Che segera mengajaknya ke atap. Di sana ada senjata rahasia untuk menghadapi kepala perawat. Tak lama, kepala perawat tiba di atap. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memancarkan aura menyeramkan setara level D. Menghadapinya secara langsung tidak mungkin menang. Satu-satunya cara adalah penyelamatan. Jiang Che menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk menceritakan kisah di buku hariannya. Dulu ada seorang perawat magang yang mencintai pekerjaannya. Namun saat memeriksa pasien suatu malam, dia mendapati gurunya yang dihormati sedang menyerang seorang pasien wanita. Dia mencoba menghentikannya. Guru tersebut malah mempromosikannya sebagai kepala perawat. Untuk membungkamnya, dia ingin mengungkap kebenaran. Namun rekan-rekannya tidak percaya padanya. Sebaliknya, mereka menganggap dia menjual tubuhnya untuk naik pangkat. Setelah mengalami tekanan mental, kepribadiannya terpecah menjadi dua. Satu adalah gadis polos bernama Sun Xiao, dan yang lain adalah kepala perawat pembunuh. Sebelum membunuh orang, kepala perawat meninggalkan gadis itu di atap, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki hati nurani. Jiang Che mencoba membujuknya untuk berhenti. Namun ekspresi kepala perawat semakin terdistorsi. Dia mengeluarkan aura hantu yang menakutkan. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Kalian sama seperti mereka. Sampah. Matilah kalian semua. Dia mengangkat belati berdarahnya. Melihat bahwa cara lembut tidak berhasil, Jiang Che memutuskan menggunakan cara kasar. Dia menjadikan gadis kecil sebagai sandera. Tentu saja hanya pura-pura. Dia tidak benar-benar melukainya. Namun ketua kelas menganggapnya serius. Dia malah menusuk gadis itu dari belakang. Demi menyelesaikan tantangan, dia telah kehilangan akal sehatnya. Hahaha, hadiah itu milikku. Namun sebelum dia selesai bicara, sebuah luka berdarah muncul di lehernya. Kepalanya terlepas dari tubuh, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Bahkan saat mati, matanya tetap terbuka. Kepala perawat memang terhubung dengan gadis kecil. Namun dengan alat tingkat rendah, tidak mungkin membunuhnya. Setelah membunuh ketua kelas, kepala perawat kembali mengangkat pisaunya, siap menghabisi Jiang Che. Namun gadis kecil, meski menahan rasa sakit luar biasa, berdiri di depannya. Kami juga tidak salah. Yang bersalah sudah mati. Jangan bunuh siapapun lagi. Jangan tinggalkan aku sendirian di atap. Ku takut sendirian. Saat berkata begitu, air matanya tak bisa berhenti mengalir. Emosi mereka saling terhubung. Hati nurani kepala perawat terbangkitkan. Dia perlahan menurunkan pisaunya. Gadis kecil itu juga perlahan menghilang. Kembali ke tubuhnya, kepala perawat berubah kembali menjadi sosoknya yang dulu. Jiwanya pun lenyap dari dunia misterius ini. Sistem di telinga Jiang Che mengumumkan, tugas tantangan selesai. Penyelamatan terakhir berhasil. Hadiah telah diberikan dan Anda akan dipindahkan kembali ke dunia nyata. Selain 55 poin energi misterius, dia juga mendapatkan beberapa item terkait misi. Sebuah kotak medis, berisi banyak obat darurat, dan satu set seragam perawat berwarna merah darah. Saat mengenakannya, dia bisa menyamar sebagai makhluk misterius. Setelah menyimpan hadiah itu, Jiang Che memulai pemindahannya. Namun, sistem ujian tiba-tiba mengeluarkan alarm. Pemindahan terganggu.